Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kali ini saya akan membahas mengenai neraca lajur. Neraca lajur atau dapat juga dikatakan kertas kerja atau worksheet adalah suatu daftar yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang diperlukan perusahaan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Neraca lajur ini merupakan sarana yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Pada dasarnya, kertas kerja disusun dengan tujuan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, khususnya pada perusahaan yang menyelenggarakan akuntansi secara manual. Dari proses penyusunan kertas kerja akan diperoleh data mengenai yang pertama akun nominal, yaitu akun penghasilan dan beban. Ini adalah kelompok ikhtisar laba rugi. Yang kedua, akun real, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas, yaitu kelompok neraca. Kedua unsur tersebut merupakan unsur utama dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuan penyusunan neraca lajur yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sebagai persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk neraca lajur sebenarnya ada 4, yaitu bentuk 6 kolom, bentuk 8 kolom, bentuk 10 kolom, dan bentuk 12 kolom. Tetapi yang biasa dan sering digunakan adalah bentuk 10 kolom dan 12 kolom. Dan bentuk yang paling lengkap adalah yang 12 kolom. Ini bentuk 6 kolom, ada kode akun dan nama akun yang merupakan kolom utama karena semua bentuk neraca lajur itu harus ada ya. Kemudian ada kolom 1 dan 2, ini merupakan kolom debit kredit neraca saldo. Kolom 3 dan 4 merupakan kolom debit kredit laba rugi, dan kolom 5, 6 adalah kolom debit kredit neraca. Bentuk 8 kolom, ini ada tambahan kolom, yaitu kolom ayat jurnal penyesuaian. Untuk bentuk 10 kolom, selain ada tambahan kolom AJP tadi ya, juga ada tambahan kolom neraca saldo setelah disesuaikan. 12 kolom, ini adalah bentuk yang paling lengkap ya. Kolom 1 dan 2 debit kredit itu merupakan kolom neraca saldo yang berisi saldo-saldo akun yang belum disesuaikan. Kemudian kolom 3 dan 4 debit kredit itu merupakan kolom yang berisi data penyesuaian. Kolom 5 dan 6 debit kredit merupakan kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan angka-angka di neraca saldo dengan angka-angka penyesuaian. Kemudian kolom 7 dan kolom 8 debit kredit itu merupakan kolom yang berisi laporan laba rugi. Kolom laba rugi ini berisi jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian kolom 9 dan 10 debit kredit itu merupakan kolom yang berisi laporan perubahan ekuitas. Dalam kolom ini saldo akun modal dan penarikan FRAIP itu dimasukkan untuk menghitung perubahan ekuitas yang terjadi pada periode tersebut. Kemudian kolom 11 dan 12 itu adalah kolom yang berisi neraca. Kolom ini berisi pindahan jumlah aset dan kewajiban yang berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan.
termasuk pindahan ekuitas dari kolom laporan perubahan ekuitas. Inilah langkah-langkah untuk membuat neraca lajur. Yang pertama adalah menyusun neraca saldo. Datanya itu berasal dari buku besar pada akhir periode. Langkah yang kedua itu memindahkan data pos jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian pada akun-akun yang bersangkutan. Yang ketiga, menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan. Datanya berasal dari kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian. Yang keempat, memindahkan saldo akun nominal, yaitu akun penghasilan dan beban, dari kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom ikhtisar laba rugi. Yang kelima, memindahkan saldo akun real, yaitu akun aset, akun liabilities, dan akun modal dari kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Langkah keenam, menghitung saldo laba atau rugi berdasarkan data pada kolom ikhtisar laba rugi dan menuliskan kata laba atau rugi pada kolom nama akun. Langkah yang ketujuh, saldo laba atau saldo rugi kemudian itu dipindahkan ke dalam kolom neraca pada sisi yang berlawanan. Langkah yang terakhir adalah menjumlahkan kolom neraca sehingga jumlah di debit dan jumlah di kredit itu sama. Demikianlah materi tentang neraca lajur. Materi berikutnya nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara membuat dan mencatat dalam neraca lajur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.